Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi pada ibadah online pada minggu pertama di bulan Juni. Mari kita siapkan hati dan tetap berantusias untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum memulai ibadah, seperti biasa ada beberapa pengumuman yang akan kita simak bersama. Sekretariat gereja tetap buka tiap hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 9 pagi sampai 2 siang. Jemaat yang ada keperluan dapat menghubungi nomor telepon gereja berikut ini. Jemaat dapat membawa persembahan atau perpuluhan ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan pada jam kerja gereja, atau dapat juga melalui transfer bank pada rekening berikut ini. Seluruh kegiatan gereja masih diliburkan untuk sementara, kecuali doa pagi tiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 5 pagi di gereja. Bagi anak muda remaja, kalian dapat mengikuti konten ABC Youth yaitu Youth Hangout setiap 2 minggu sekali di hari Minggu jam 1 siang melalui live streaming di Instagram ABC Youth. Pastinya konten ini dapat memberkati setiap anak muda dimanapun kalian berada lewat sharing yang disampaikan. Untuk adik-adik, jangan lupa saksikan dan ikuti ibadah sekolah minggu ya. Link video ibadah sekolah minggu ada di deskripsi video ini, atau bisa juga klik link di akhir video ibadah raya. Demikianlah pengumuman minggu ini. Mari siapkan hati untuk datang kepada Tuhan dan menerima firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Dimanapun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan berada, saya percaya penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu melimpah atas hidup kita. Amin. Amin. Kalau pada hari ini kita boleh beribadah, kita boleh menikmati firman Tuhan, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Biarlah kita mau menikmati kesempatan yang Tuhan berikan pada kita saat ini. Kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan yang kami sembah dalam satu nama Yesus Kristus. Saat ini kami bersyukur Tuhan. Buat kesehatan, kekuatan, terlebih penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak berhenti dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan kebaikan-Mu setiap saat Tuhan. Kalau kami boleh memasuki bulan yang baru, kami percaya kasih Tuhan pun selalu baru dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang terjadi, keadaan dunia, keadaan sekeliling kami, tapi kami mau katakan saat ini, Tuhan baik bagi kami. Kasih Tuhan begitu besar bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mau naikkan pujian kami. Kami menaikkan sembah syukur kami untuk satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Kami mengucap syukur, kami siap untuk beribadah hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih. Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu
bersyukur kami Yesus. Sembah kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kelayakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. kami mau berikan pujian kami Tuhan. Haleluya. Yes. Sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, Yesus, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidup. Oh, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. kami bersyukur Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Engkau menebus setiap kami Bapa. Yes Tuhan. Haleluya. Ku melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Kami menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Darah-Mu yang menebus kami, darah-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Oh, haleluya. 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 Yesus Tuhan. Kami sungguh bersyukur Yesus. Kami sungguh bersyukur. Engkau baik Kamu. Haleluya. Kami mau terus menaikkan pujian kami Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang kusembah. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami layakkan Engkau.
Tuhan. Kami pun terus naikkan penyembahan kami, sebab hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari engkau yang di rumah, kita lebih lagi sungguh, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Yes Tuhan, haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Yang jadi komitmen kami Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Yes. Setiap engkau yang di rumah, mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Seumur hidup kita mau memuji menyembah Tuhan. Amin. Hanya Kau yang terbesar dan termulia, Yesus Tuhan kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari kita siapkan, kita memuji Tuhan, tinggikan Dia. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada
Karena ada Roh Kudus, kita ada penolong, dan kita kuat berjalan bersama Tuhan. Amin. Haleluya, ajaib. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Mari kita mau berjalan bersama Tuhan setiap hari. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau ikut dengan surga. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Tapi tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Hanya Yesus jaminan hidup kita. Haleluya. Sekali lagi dengan iman, katakan dengan mantap. Berjalan bersamamu, katakan, tak akan ku gentar. Sebab apa? Tanganmu menopangku. Amin. Jalani kehidupan, kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau ikutkan. Mari teguhkan, kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Hanya Yesus, Dia jaminan hidup kita. Dia telah mati, Dia telah bangkit, Dia naik ke surga. Dia menurunkan Roh Kudus yang selalu bersama kita. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab ku tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu,
siapkan hati kita lebih lagi untuk kita menerima firman Tuhan. Kami memberikan hati kami Tuhan untuk Kau bentuk dengan firman-Mu Yesus. Mari Roh Kudus pimpin kami, tolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Yes Tuhan. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, Kami percaya Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah. Haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah. sekali lagi nyatakan satu yang kami rindu Tuhan. Haleluya. Kami mau rindu Tuhan. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan kini, saatnya untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terima kebenaran firman-Nya dengan hati yang terbuka. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan.
Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau mengizinkan kami untuk satu kali lagi beribadah kepadamu. Terima kasih untuk waktu yang telah Engkau berikan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan dan nyatakan hal-hal yang baru bagi kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu oleh kuat kuasa Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk belajar kembali dari kitab Wahyu. Dan saya mengajak kita semua, baik saudara yang di rumah maupun saudara yang ikut rekaman ini, untuk membuka Alkitab kita bersama-sama supaya saudara bisa mengikuti. Karena yang akan saya sampaikan adalah sebuah cerita. Saudara ingin tahu kan di sorga itu seperti apa? Nah di sini akan diceritakan saudara. Dan saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama lebih mengenal Allah yang kita sembah. Wahyu pasal yang keempat. Saya akan bacakan 11 ayatnya, Wahyu pasal yang keempat. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah Allah yang bertahta. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang pertama. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, kilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Saudaraku, ini merupakan satu cerita yang luar biasa ya. Kalau saudara mengalami apa yang dialami Yohanes, mungkin saudara akan seperti dia juga ketika cerita. Bingung mau pakai kata-kata apa saudara. Karena semua yang dilihat Yohanes di dunia, itu nggak ada yang seperti yang dia lihat di sorga ini. Saya akan mengajak kita untuk meninjau kembali ceritanya dulu ya saudara, sebelum nanti kita masuk ke pelajaran apa yang bisa kita ambil. Pertama Yohanes berkata, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan kemudian Yohanes mendengar suara, naiklah kemari. Naik ke surga caranya bagaimana saudara? Terbang atau bagaimana? Kalau kita ingat ada satu cerita di dalam Kejadian pasal 28. Ketika Yakub lari dari rumah orang tuanya, dia tidur bermalam di satu kota yang namanya Luz. Dia tidur dengan beralaskan batu ya saudara, batu untuk bantal.
Dan pada malam hari itu dia bermimpi, dia melihat ada sebuah tangga yang sampai ke langit. Dan dia melihat malaikat Allah turun naik melayani Allah. Ada apa di ujung tangga itu? Ternyata ada sebuah pintu, saudara. Pintu untuk menuju ke surga. Dan malaikat yang berkata kepada Yohanes berkata, naiklah kemari. Naiklah lewat tangga yang menghubungkan bumi dengan surga itu. Saudara, mungkin kita berpikir di mana ya tangganya gitu ya. Mungkin kalau kita terbang cukup tinggi kita bisa ketemu pintu surga. Bukan seperti itu ya saudara. Karena ini merupakan satu dunia yang berbeda. Manusia di dalam daging tidak bisa sampai ke sana. Harus Allah yang menyatakan diri saudara. Dan ini yang dilihat oleh Yohanes. Yohanes diundang masuk ke dalam hadirat Allah. Ke surga saudara. Satu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Nah, saya ingin menggarisbawahi ini sangat penting ya saudara. Ketika Yohanes sampai di surga di ayat yang kedua, dia berkata, segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah apa yang dia lihat. Mungkin kalau dalam pikiran orang di surga itu ada kafling-kafling rumah ya saudara ya. Kan kita punya tempat tinggal di surga. Tapi yang dilihat oleh Yohanes, lihatlah sebuah tahta. Ketika orang sampai ke surga, maka pemandangan yang paling menonjol, yang menguasai segalanya ya saudara, lebih luar biasa dari segala yang lain adalah sebuah tahta. Dan di atasnya kata Yohanes, diam seorang. Ada yang duduk di tahta itu. Saudaraku, tahta ini bukan tahta biasa ya. Tahtanya Yohanes berkata, dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Berkilau-kilauan dengan warna-warna yang luar biasa saudara. Kemudian dikatakan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Negara kita ini dibilang zamrud khatulistiwa. Tapi mungkin kita sendiri gak pernah lihat ya saudara zamrud seperti apa. Zamrud itu permata yang berwarna hijau. Berkilauan seperti itu. Ini yang dilihat Yohanes. Dan kalau saudara perhatikan apa yang dikatakan Yohanes, dia berkata seperti permata yaspis, seperti permata sardis, seperti zamrud. Hanya seperti karena dia gak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Warnanya merah, warnanya kuning, warnanya hijau, pelangi di atas tahta itu. Wah saudara, entah apa yang dilihat oleh Yohanes, tapi ini pasti sesuatu yang luar biasa sekali. Saudaraku, dilanjutkan oleh firman Tuhan dikatakan bahwa di sekeliling tahta itu ada 24 tahta dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ada banyak tafsiran tentang siapa 24 tua-tua ini, tapi saya nggak akan membahas ini panjang lebar. Menurut saya ini adalah sidang ilahi yang memerintah bersama dengan Allah di sorga. Jadi menurut saya bukan 12 rasul dan 12 suku, tapi sidang ilahi yang diciptakan Allah untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Ini ada di dalam kitab Mazmur, saudara. Nah, saudaraku 24 tua-tua ini orang-orang yang terhormat, posisi yang luar biasa karena mereka duduk di hadapan tahta Allah. Kalau saudara ingat di dalam kitab Esther, Mordekai berkata kepada Esther, tolong orang Yahudi mau dibinasakan. Kamu menghadap raja, lalu minta kemurahan hati pada raja. Esther berkata begini, tidak ada orang yang diperkenankan menghadap raja kecuali dipanggil. Dan kalau aku datang menghadap raja, aku walaupun aku ratu, menghadap raja, masuk ke ruangan raja, dan raja gak suka lihat aku masuk, aku akan dihukum mati. Begitu sakralnya yang namanya ruangan tahta raja. Apalagi ruangan tahta Allah saudara, bukan raja. Tapi ke-24 tua-tua ini duduk di hadapan Allah dengan mahkota yang merupakan lambang dari kekuasaan. Mereka memerintah bersama-sama dengan Allah. Dan deskripsi Yohanes dilanjutkan saudara, dikatakan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Saudara ketika membayangkan seperti apa kejadiannya ya saudara.
Saya ingat saya pernah satu kali nonton video behind the scene sebuah konser, saudaraku. Ceritanya itu yang tampil itu naik dari bawah ya, pakai lift seperti itu kemudian sampai di atas. Kemudian lampu-lampu nyala, saudara, backgroundnya nyala, terus wah ada laser-laser, asap, dan wah meriah sekali sambutan orang. Tapi itu kan dari luar, terang dari luar, cahaya dari luar. Ya, efek-efek dari luar. Kalau itu semua dimatikan ya tinggal orangnya aja di dalam kegelapan, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, tahta yang dilihat Yohanes mengeluarkan kilat, guruh yang membahana. Kalau seperti ini, maka tidak ada yang bisa mendekati tahta Allah, saudara. Firman Tuhan berkata, Paulus menulis kepada Timotius, dia bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. Tidak bisa didekati. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, maha besar. Ini yang dilihat oleh Yohanes. Dan Yohanes melanjutkan, ada 7 obor menyala-nyala di hadapan Allah. Itulah ketujuh roh Allah. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan tentang ketujuh roh Allah ini, saudara. Tapi ini satu gambaran yang sangat bermakna. Karena kalau saudara ingat pada saat Pentakosta, Roh Kudus turun dalam wujud lidah-lidah api, saudara. Tapi ini akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Dan di hadapan tahta Allah ada lautan kaca bagaikan kristal. Kalau saudara pernah lihat keramik yang dipoles sampai kinclong ya saudara, itu pun tidak cukup menggambarkan apa yang dilihat oleh Yohanes. Berkilauan, bagaikan kaca, lautan kristal dia bilang. Jadi ini Yohanes berusaha menjelaskan kepada kita dengan cara yang bisa kita mengerti. Dan kemudian Yohanes berkata di sekitar tahta Allah ada 4 makhluk. Makhluk-makhluk yang kalau kita baca deskripsinya janggal ya saudara ya. Yang satu berkepala singa, yang satu kepalanya anak lembu, yang satu manusia, dan yang terakhir burung nasar. Masing-masing bersayap 6 dan tubuhnya penuh dengan mata. Ngeri ya kalau kita bayangkan. Tapi kita nggak tahu seperti apa aslinya. Saudaraku, penglihatan yang dilihat Yohanes tentang keempat makhluk ini pernah dilihat oleh Yehezkiel. Kalau saudara baca dalam Yehezkiel pasal yang pertama, itu lebih detail lagi saudara. Yehezkiel menjelaskan makhluk-makhluk di sekitar tahta Allah dengan roda-roda berapi yang penuh dengan mata dan seterusnya saudara. Bergerak ke sana kemari dengan kecepatan yang luar biasa. Dan saudara tahu setelah Yehezkiel mendapat penglihatan itu, dia melihat kemuliaan Allah, deskripsinya sama dengan Yohanes. Aku melihat dia yang duduk di atas tahta, berkilau-kilauan, ada pelangi, kata-katanya mirip sekali saudara. Kemudian setelah itu, Yehezkiel menerima firman Allah dan dia berkata, aku duduk di tepi sungai Kebar selama 7 hari, bengong. Saudara mau lihat kemuliaan Allah? Kita bisa kelenger saudara, seperti orang mati. Kalau enggak benar-benar mati. Begitu luar biasa. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan. Dan ini enggak bisa, sebenarnya tidak bisa disaksikan oleh manusia. Hanya karena mereka mendapat kasih karunia ya saudara. Ketika Yesaya mendapat penglihatan dalam Yesaya pasal 6 ayat yang pertama. Dia berkata, aku melihat Tuhan di bait suci. Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Begitu besar, begitu mulia, bersinar-sinar. Ada serafim yang memuji-muji Allah. Dan Yesaya berkata, mati aku. Ketika dia melihat Tuhan saudara. Celakalah aku binasa. Mati aku orang berdosa. Dia langsung menyadari bahwa dia tidak boleh ada di hadapan Tuhan. Nah ini saudaraku, jadi ini satu penglihatan yang luar biasa sekali. Yohanes melanjutkan, keempat makhluk yang tadi dia katakan, mereka berseru siang malam dengan tidak henti-hentinya. Apa yang mereka katakan? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Saudara, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ini istilahnya adalah trisagion. Dari kata trias yang artinya 3 dan hagion yang artinya kudus. Jadi 3 kali kudus. Dan kalau satu kata diulang 3 kali, celakalah, celakalah, celakalah gitu. Benar-benar celaka berarti saudara.
Karena mereka waktu dulu nggak punya tanda seru. Tapi sekarang kita punya, makanya diganti dengan tanda baca. Dan kalau dikatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan, itu benar-benar tidak bisa didekati, tidak bisa dihampiri, nggak bisa kita bersikap semaunya di hadapan Dia. Karena Dia begitu berbeda dengan kita. Dia begitu agung. Dikatakan oleh kerubim, makhluk-makhluk itu saudara, Dia yang sudah ada, Dia yang ada, dan yang akan datang. Yang kekal, hanya satu-satunya Allah. Saudara, Yohanes berkata setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian, hormat, dan syukur kepada Allah. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu. Tersungkur dan apa yang mereka lakukan? Mereka melemparkan mahkotanya. Apa maksudnya saudara? Maksudnya mereka mau berkata, kami tidak layak pakai mahkota di hadapan Allah. Terimalah ya Tuhan, segala kemuliaan dan segala kuasa itu milik-Mu. Dan ini selaras dengan doa, nyanyian pujian mereka. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segalanya dan oleh kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kami tidak layak pakai mahkota di hadapan-Mu. Kami tidak layak menerima penghormatan di hadapan-Mu. Hanya Engkau yang layak. Saudara, kata layak ini menarik sekali. Karena ada satu kriteria yang harus dicapai ya. Kalau saudara ingat orang mau ujian masuk perguruan tinggi negeri atau ujian PNS ya saudara. Ada satu standar yang harus dicapai. Dan kalau nggak lewat standar itu berarti tidak layak. Ada satu standar yang harus dicapai untuk menjadi satu-satunya pribadi, satu-satunya oknum yang layak disembah. Dan hanya Tuhan yang memenuhi standar itu. Dia yang sudah ada, yang akan datang, yang menciptakan. Dan ke-24 tua-tua itu berkata, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak. Saudara, kata layak ini nanti akan muncul lagi di pasal 5. Kapan-kapan kalau ada kesempatan kita akan bahas dan dikenakan kepada pribadi yang lain. Tapi sekali lagi kita mengingat hanya Tuhan yang layak menerima segala puji-pujian, hormat dan ucapan syukur. Saudaraku, apa yang bisa kita pelajari dari penglihatan Yohanes ini? Saya ingin mengajak kita untuk belajar 3 hal, saudara. Dan ini penting, ya. Sudah berapa tahun saudara ikut Tuhan? Mungkin ada yang sudah puluhan tahun. Seperti saya dari bayi, saudara. Ada fotonya saya umur setahun diserahkan kepada Tuhan, ucapan syukur ya. Saya belum bisa mikir waktu itu, saya belum bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi dari kecil saya sudah diperkenalkan kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya setelah 30 tahun lebih berlalu, sejauh apa kita sekarang kenal Tuhan? Dan kita harus mengenal Tuhan saudara. Supaya kita tahu Allah kita itu seperti apa. Supaya kita mengasihi Dia. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Semakin saudara mengenal Allah, semakin saudara akan mengasihi Dia. Hal pertama yang kita pelajari, Allah kita adalah Allah yang bertahta. Allah kita adalah Allah yang bertahta. Apa yang penting dari hal ini saudara? Duduk di atas tahta di surga, itu berarti dia berkuasa, berdaulat. Berarti dia berkata-kata dan kata-katanya itu pasti jadi. Karena raja, saudara, perkataan raja adalah hukum. Kalau raja bilang, di negara saya nggak ada yang boleh keluar setelah jam 6 sore. Maka semua harus masuk rumah jam 6 sore. Kalau ada yang di luar ditangkap. Atau dihukum apa? Itu perkataan raja. Dan Allah kita duduk di atas tahta. Allah kita berkuasa. Allah kita berdaulat. Allah kita mengendalikan situasi saudara. Saudaraku, ketika Yohanes mendapat penglihatan di Pulau Patmos yang dia tulis dalam kitab Wahyu ini. Apa yang sedang terjadi di dunia? Pada saat itu orang Kristen dianiaya. Pada saat itu gereja-gereja mengalami kesulitan yang besar.
Pada saat itu gereja di Yerusalem sudah tidak ada lagi. Karena Yerusalem diratakan dengan tanah oleh Kekaisaran Romawi. Pada saat itu kaisar berganti selama beberapa tahun sekali ganti kaisar, berapa tahun sekali ganti kaisar. Keadaan politik kacau balau, mereka tidak bisa beribadah dan pasti ekonomi juga terpengaruh. Saudara, keadaan kita sekarang juga nggak jauh beda. Dunia ini kacau. Ya, kalau saudara lihat, wah, diprediksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2020, kemudian datanglah virus corona, saudara. Permisi gitu ya, masuk rumah semua saudara kita. Gak jadi, saya tadi lihat pertumbuhan ekonomi 2, sekian persen, yang harusnya bisa 5, sekian persen, saudara. Kita bersyukur masih positif ya saudara ya. Tapi negara-negara lain setengah mati saudara. Nah saudaraku, tanpa kita sangka-sangka, di luar kendali kita, wabah penyakit datang. Dan ketika wabah penyakit datang, sedunia, ekonomi pelan-pelan mulai kolaps. Bulan yang lalu, dolar mencapai angka yang tinggi sekali ya saudara, tembus 16.000 sekian. Saya sebagai orang yang dagang juga udah aduh gimana ini, naik semua harga. Ternyata saudara mengikuti krisis ekonomi. Sekarang kalau saudara ikuti berita di Amerika sedang terjadi kerusuhan besar-besaran. Karena masalah rasialisme. Apa yang terjadi? Sebulan yang lalu dolar 16.000 lebih. Hari ini dolar 14.000 saudara. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Harga emas, ayo cepet jual mumpung mahal. Habis itu drop lagi, naik lagi. Ya kemarin sudah dijual gitu ya. Emasnya sudah habis. Dan seterusnya saudara. Dunia ini chaos, dunia ini kacau. Seperti nggak ada aturan, seperti tidak ada kepastian. Dan itu di dunia, belum lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang tua tiba-tiba semua harus jadi guru. Gurunya ngasih PR, orang tuanya ngajar di rumah. Sampai cengap-cengap ya saudara ya, kapan masuk sekolah lagi? Saya sudah tidak kuat ini ngajarin anak di rumah terus. Kemudian kita semua yang biasanya bisa keluar, bisa beribadah, bisa komsel. Sekarang terpaksa ibadahnya pakai YouTube saudara. Dan seterusnya, di dalam keluarga kita, chaos. Orang tua gak bisa mengendalikan anaknya. Anak gak bisa mengharapkan orang tuanya. Dan seterusnya. Ini terjadi di mana-mana pada semua orang. Karena kita ini manusia. Kita pikir kita berkuasa, kita pikir kita mengendalikan keadaan. Nyatanya tidak saudaraku. Tapi ketika kita melihat pada firman Tuhan, Yohanes sampai di sorga dan yang dia lihat Allah duduk di atas tahta. Dia tidak terkejut dengan wabah penyakit. Dia tidak terkejut dengan krisis ekonomi. Dia tidak kehilangan kendali. Bahkan ini semua saudara, mulai dari yang terkecil diri kita sendiri, keluarga kita, gereja kita, bangsa kita. Semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Allah berdaulat. Bagaimana kita merespon kebenaran ini? Banyak orang Kristen, Allahku luar biasa gitu ya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tapi begitu ada masalah, lemes saudara. Langsung lupa bahwa Tuhannya maha kuasa. Dan mungkin di dalam hati kita ketika kita khawatir, ketika kita takut. Di dalam hati kita ada ketidakpercayaan dan kita berkata, kira-kira masalah yang ini Tuhan bisa gak ya? Kira-kira kalau keadaan seperti ini Tuhan sanggup gak ya? Kira-kira mungkin gak ya bagi Tuhan? Firman Tuhan memberitahu kita, Tuhanmu duduk di atas tahta. Tuhanmu memerintah, Tuhanmu berkuasa. Kalau saudara bisa melihat, saudara dan saya melihat apa yang dilihat Yohanes. Saya percaya semua keraguan dalam hati kita hilang saudara. Mulia dan berkuasa, tidak ada yang seperti dia. Raja-raja di dunia duduk di atas tahta. Di podium presiden dan penguasa. Tapi ketika diroyok masa ya masuk ke bunker juga ya saudara ya, takut. Tapi Tuhan kita saudara tidak ada yang menakutkan bagi dia. Bahkan seluruh bumi bertekuk lutut di hadapannya. Karena itu saudaraku, kita harus mengenal siapa Allah yang kita sembah. Kalau hanya dengan berfirman, dia menciptakan dunia ini. Apa yang sulit buat dia?
24 tua-tua berkata, engkau layak karena engkau yang menciptakan segalanya. Ini yang pertama saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertahta. Dan dia berdaulat atas kehidupan kita. Dia berkuasa atas seluruh dunia ini. Dan yang kedua saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mulia. Saudara, ketika membaca deskripsi Yohanes tentang seperti apa Allah yang bertahta itu, saya nggak habis pikir. Saya lihat videonya ya saudara di YouTube. Tapi itu video, itu visualisasi. Ya, dan tidak seperti kalau kita lihat sendiri saudara. Nah ini luar biasa sekali. Yohanes menjelaskan dengan berbagai bahasa. Terangnya, warnanya, kilaunya, kilatnya, gurunya. Wow, dia bilang gak ada yang seperti itu. Gak ada manusia yang seperti itu. Saudaraku, firman Tuhan selalu menggambarkan Allah kita sebagai Allah yang mulia, Allah yang besar. Dan kemuliaannya itu merupakan ekspresi dari kekudusannya. Karena itu kerubim menyanyi, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang maha kuasa. Dan karena dia kudus maka dia mulia. Ketika kemah suci yang dibuat oleh Musa ditahbiskan saudara. Ini kemah di dunia ya, bisa dibongkar pasang. Perabotannya bisa dibawa saudara ketika mereka harus pindah ke tempat lain. Ketika kemah suci itu ditahbiskan, firman Tuhan berkata, kemuliaan Allah memenuhi kemah suci sampai Musa gak bisa masuk. Padahal firman Tuhan berkata, Musa itu karib sekali dengan Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan berhadapan muka, tapi gak bisa masuk. Karena kemuliaan Allah itu tidak main-main, saudara. Seandainya kita bisa melihat betapa mulianya Allah. Tapi sekarang firman Tuhan berkata, kemuliaan yang Allah miliki itu dia tempatkan di dalam kita. 2 Korintus pasal yang keempat saudara. Paulus berkata, harta di dalam bejana tanah liat. Kemuliaan Allah, kekuatan yang melimpah-limpah di dalam manusia. Tapi pada satu hari nanti kita akan melihat dengan mata kita kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Saudaraku, ke-24 tua-tua yang boleh masuk ke ruang maha kudus Allah, yang diam satu ruangan dengan Allah, mereka melemparkan mahkotanya dan berkata, kami tidak layak menerima kemuliaan, Engkau Tuhan yang layak. Saudara, manusia kadang-kadang lupa akan hal ini. Dan kita merasa kita layak menerima pujian, hormat, kemuliaan, bahkan ucapan syukur ya saudara ya. Kalau orang gak terima kasih setelah kita melakukan hal yang baik, marah kan biasanya. Wah gak tahu diri nih orang ya, sudah dibantu gak terima kasih. Kenapa? Apa kita layak menerima ucapan syukur? Nah ini ya saudara untuk refleksi diri. Manusia suka lupa. Karena dia kaya, karena dia sukses, karena dia ganteng, karena dia hebat, karena bertalenta, maka kita minta kepada orang, berikan kemuliaan buat saya. Berikan pujian buat saya. Lihat dong saya hebat kan. Tapi saudaraku, ketika kubur memanggil, kita semua ini orang biasa. Yang hebat, yang berprestasi sama yang gak dikenal oleh orang lain sama saja. Salomo bilang, buat apa? Jadi raja sangat berhasil, kaya sekali, sangat berhikmat. Habis itu mati, sama aja seperti orang bodoh dia bilang. Manusia gak punya kemuliaan saudara. Karena firman Tuhan berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita tidak layak menerima kemuliaan. Kita gak layak menerima puji-pujian. Kalau saya dipuji karena talenta saya, siapa yang memberi saya talenta? Apa saya bekerja untuk dapat talenta itu? Tuhan memberikan itu buat saya. Harusnya yang dipuji siapa? Tuhan. Kalau orang pinter dan dia dipuji karena kepintarannya, apa dia lahir, Tuhan aku paringono pinter gitu ya. Tak bertapa deh supaya dapat ilmu pinter. Enggak seperti itu dikasih oleh Tuhan. Kalau penampilan kita menarik, itu Tuhan yang memberi saudara. Sehingga segala kemuliaan, pujian, hormat memang hanya untuk Tuhan. Saudaraku, jangan sampai kita lupa
Dan jangan kita menganggap Tuhan itu seperti kita. Saya sempat prihatin ya saudara, karena sekarang ini menemukan lagu-lagu pujian penyembahan yang berbicara hanya tentang Tuhan dan gak membahas kita, itu susah. Kalau saudara ingat lagu-lagu zaman sekarang, lagu apa yang saudara suka? Misalnya, saya bukan menyinggung lagunya ya saudara, ini hanya contoh. Saudara mau menyanyikan lagu-lagu ini gak apa-apa, karena di Mazmur banyak. Pemazmur berseru, Tuhan dengar doaku, Tuhan jawab permohonanku, gak masalah saudara. Tapi jangan itu terus ya. Kita nyanyinya lagu-lagu yang membicarakan tentang kita, pertolongan Tuhan buat kita, mujizat Tuhan buat kita, kebaikan Tuhan buat kita. Dan Tuhan itu seperti babysitter, ngikutin kita kemana-mana, kita perlu apa dibantu, kita pingin apa dikasih. Oh saudaraku, itu bukan Tuhan yang ada di Alkitab. Yohanes melihat Allah duduk di atas tahta. Saya mau ingatkan ya, manusia masuk ke ruangan itu aja gak boleh loh saudara. Ini ruang Maha Kudus yang sebenarnya. Ruang Maha Kudus yang sebenarnya bukan di kemah atau bangunan buatan manusia, ini di sorga. Dan kita gak bisa masuk ke sana. Gak layak manusia untuk masuk ke sana. Tapi Tuhan ada di dalam situ, dia bertata dan dia mulia luar biasa. Maka layaklah kalau makhluk-makhluk surgawi memuji Allah non-stop 24 jam sehari, mereka menyanyikan pujian bagi dia. Itu pantas saudaraku. Pertanyaannya sekarang bagaimana dengan kita? Kita yang bahkan gak bisa masuk ke ruangan itu saudara. Tapi manusia itu kan sombongnya luar biasa. Gak mau memberikan segala kemuliaan bagi Allah. Saya harus kebagian dong kemuliaan juga. Saya harus kebagian pujian juga. Tapi hari ini biarlah firman Tuhan mengajar kita. Mentalitas yang seperti itu kita buang. Hanya Tuhan yang layak. Tuhan bukan layak dipuji karena dia membuat saudara jadi nyaman. Tuhan bukan layak dipuji karena dia memberkatimu. Bukan layak dipuji karena dia menyembuhkanmu. Ya, dia layak dipuji karena itu semua. Tapi itu semua hanya embel-embel saudara. Dia layak dipuji karena dia kudus. Karena dia mulia. Karena dia menciptakan kita. Karena memang dia layak dipuji. Semua yang kita miliki yang bagus-bagus, ini pemberian Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita ingat bersama. Kita kenal bersama. Allah yang kita sembah, Allah yang maha mulia. Semua pujian yang diberikan kepada kita, itu sebenarnya milik dia. Dan harus kita kembalikan kepada dia. Kemudian saudaraku yang ketiga, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Nah yang ini mungkin tidak kelihatan secara eksplisit ya, tidak seperti yang pertama, dua yang pertama tadi. Tapi saya ingin jelaskan kenapa saya berkata Allah kita itu Allah yang setia. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah perjanjian. Allah perjanjian ya. Allah itu bukan kayak orang tua ya. Nanti kalau ranking 1 tak beliin iPhone. Begitu ranking 1, Pak aku ranking 1. Ya nanti ya kalau naik kelas ranking 1 lagi. Kurang ajar kan saudara. Jadi berubah-ubah. Gak boleh begitu ya sama anak-anak ya saudara. Dia akan ingat sampai tua loh saudara. Jadi kalau gak bisa ya jangan janji. Nah saudaraku, Allah kita tidak seperti itu. Allah kita gak menunda-nunda apalagi membatalkan janjinya. Allah kita itu Allah yang memegang perjanjiannya. Dan kalau saudara lihat, hal-hal yang menjadi tanda perjanjian Allah dengan umatnya itu ada di dalam ruang Maha Kudus Allah ini. Yang pertama adalah pelangi saudara. Pelangi lambang perjanjian Allah dengan Nuh ya. Saudara gak tahu ya saudara ya. Ya mungkin harus dibaca dalam Kejadian pasal yang ke-9. Jadi kalau saudara lihat pelangi, itu bukan, pelangi terus selfie. Enggak saudara. Tapi ingatlah perjanjian Allah dengan Nuh. Apa yang Allah katakan kepada Nuh? Aku tidak akan lagi membinasakan bumi dengan air bah. Sebagai penandanya apa Tuhan? Busurku kutaruh di langit. Pelangi keluarnya setelah hujan. Kalau hujan sampai air bah bumi tenggelam, gak ada yang lihat pelanginya ya saudara ya. Karena kita semua mati. Tapi hujan itu berhenti.
Walaupun menyisakan banjir, tapi kan bukan air bah, saudara. Dan kita lihat pelangi, Tuhan berjanji. Mungkin ini satu hal yang positif juga ketika kita melihat yang terjadi di Pekalongan sekarang ya saudara. Rob di mana-mana. Ada pelangi, ya Tuhan tidak membinasakan kita dengan air bah sekalipun dia mampu saudara. Dan ini adalah bukti kesetiaan Allah. Allah berjanji kepada Nuh dan tanda perjanjiannya itu ada di atas tahtanya. Pelangi melingkungi tahta Allah, gilang gemilang bagaikan zamrud kata Yohanes. Dia mengingat perjanjiannya. Kemudian yang kedua saudara, lambang perjanjian Allah dengan Abraham, yaitu obor. Nah saudaraku, dikatakan di hadapan tahta Allah ada 7 obor yang menyala, itulah ketujuh roh Allah. Saya nggak menjelaskan tentang ketujuh roh Allah, tapi saya ingin membahas tentang obor ini. Di dalam Kejadian pasal 15, Allah berfirman kepada Abraham, ambillah binatang-binatang, lembu, kambing, domba, dan burung. Burung tekukur dan anak burung merpati, potong jadi 2. Abraham sebagai orang Timur Tengah, dia tahu apa maksudnya. Allah mau mengikat perjanjian dengan dia. Sebelumnya Allah sudah berjanji tapi baru ngomong ya saudara ya. Allah juga gak akan berubah pikiran sih walaupun hanya ngomong saudara. Tapi sekarang Allah mau meneguhkan perjanjian itu dengan satu tanda fisik. Abraham taruh potongan-potongan daging itu, satu di sini gitu ya. Setengah-setengah seperti itu saudara. Dan kemudian dia tunggu Allah berfirman apa lagi. Ketika ada burung-burung pemakan bangkai mau makan bangkainya diusir oleh Abraham. Setelah itu saudara, firman Tuhan berkata Allah membuat Abraham tidur nyenyak. Lalu turunlah gelap gulita yang mengerikan meliputi Abraham. Dia mendapat penglihatan pada saat tidurnya. Dan Allah berkata, keturunanmu akan menjadi orang asing di satu negeri. Dan selama 400 tahun mereka di sana, mereka akan diperbudak. Tapi bangsa yang memperbudak mereka akan aku hukum. Dan setelah itu mereka akan keluar dan kembali ke tanah ini. Karena pada saat itu Abraham ada di Kanaan. Dan tanah ini akan aku berikan kepada keturunanmu menjadi milik mereka. Apa yang terjadi setelah itu saudara? Ada suluh yang menyala, obor. Yang berjalan melewati potongan-potongan daging itu. Abraham sedang tidur. Dibuat tidur oleh Allah. Berarti Allah sendiri yang melewati potongan-potongan daging itu. Allah mengikat dirinya dengan sumpah bahwa dia pasti akan melakukan apa yang dia janjikan. Karena kalau dalam budaya Timur Tengah zaman dulu, ketika 2 orang yang mengadakan perjanjian berjalan di antara potongan-potongan daging binatang itu, mereka sedang mengikat diri mereka dengan kutuk. Kalau saya tidak melakukan apa yang dijanjikan, kalau saya tidak setia pada perjanjian ini, kiranya Allah membuat saya jadi seperti binatang itu. Ini sumpah yang ngeri sekali ya saudara ya. Mungkin sekarang kita gak berani ya, potong binatang jadi 2. Kalau saya gak jujur, nasib saya jadi seperti ini. Itu serem sekali. Tapi ini yang Allah lakukan. Mengikat perjanjian dengan Abraham. Mengikat dirinya dengan sumpah. Dan tanda dari perjanjian itu, suluh yang menyala, obor itu ada di hadapan Allah. Dia tidak akan lupa bahwa selama-lamanya Abraham adalah orang yang dia pilih. Dan yang ketiga saudara, tanda dari perjanjian Allah adalah kilat guru api. Ini perjanjian apa? Ini adalah perjanjian Sinai. Ketika bangsa Israel saudara di kaki gunung Sinai, mereka melihat puncak gunung Sinai itu muncul kilat. Terbakar dengan api, awan gelap dan bunyi guru yang makin lama makin keras saudara. Ini semua ada di tahta Allah. Allah tidak melupakan perjanjiannya. Saudaraku, kitab Wahyu ditulis hampir 2000 tahun setelah Abraham. Hampir 1500 tahun setelah perjanjian di Sinai. Tuhan itu tidak lupa. Tuhan tidak lalai menggenapi janjinya. Saudara, ribuan tahun berlalu dan Tuhan tidak membatalkan perjanjiannya. Kalau kita mungkin bilang kita bikin perjanjian waktu kecil. Janji ya nanti ya. Begitu udah besar ya bubar ya saudara ya. Itu kan anak kecil dulu yang bikin janji. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan setia kepada perjanjiannya. Sekarang pertanyaannya bagi kita. Kita yang terikat perjanjian dengan Allah.
Kita yang menyebut diri sebagai umat Allah, kita menyebut diri sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, ditebus dengan darahnya, mengikat perjanjian dengan Allah. Apakah kita setia dalam perjanjian kita kepada Dia? Apakah kita setia melakukan firman Tuhan? Apakah kita setia beribadah kepada Tuhan? Apakah kita setia mengikuti Tuhan dalam hidup kita? Allah sudah lebih dulu setia dengan perjanjiannya, saudara. Dan sekarang bagian kita untuk setia dalam perjanjian kita dengan Allah. 3 hal yang harus kita ketahui tentang Allah yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, Allah yang saudara dan saya sembah duduk di atas tahta. Dunia boleh kacau balau, keluarga boleh kacau balau, saudara. Keuangan boleh kacau balau. Tapi jangan lupa bahwa Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang bingung, Allah yang terkejut, Allah yang aduh gimana ya ini. Tidak. Dia duduk di atas tahta, dia berkuasa, dia berdaulat, dia mengendalikan segala sesuatu. Kita bisa berkata kepada Allah, Tuhan aku percaya. Aku tidak berkuasa mengendalikan keadaan. Tidak berkuasa mengendalikan masa depan. Tidak berkuasa mengendalikan orang lain. Tapi Engkau berkuasa Tuhan. Tuhan yang duduk di atas tahta yang akan bertindak. Yang kedua, saudara, kita ingat bahwa Allah kita itu Allah yang mulia. Saudara, Tuhan itu Allah yang baik, Allah yang dekat dengan kita, mengenal kita luar dalam segala isi hati dan pikiran kita. Tapi itu bukan berarti kita boleh meremehkan Dia. Karena Dia Allah yang maha mulia. Dan segala kemuliaan itu milik Allah. Segala kemuliaan ketika saudara memuji, waduh pemandangannya bagus sekali. Yang saudara puji adalah Allah. Ketika saudara melihat seseorang, wow dia kok hebat sekali. Yang saudara puji adalah Allah. Semuanya milik Dia. Dan jangan kita berani-berani ya saudara ya. Ada istilah mencuri kemuliaan Allah. Tapi sebenarnya gak bisa dicuri saudara. Cuman ngeklaim sama mulianya dengan Allah. Minta dipuji, minta dipuja-puja. Jangan kita jadi pengikut Tuhan yang seperti itu. Mari kita berikan kepada Allah apa yang menjadi miliknya. Kemuliaan, pujian, hormat. Itu semua milik Allah. Dan yang terakhir saudara, Allah kita setia dengan perjanjiannya. Lambang-lambang perjanjian di dalam perjanjian lama, itu bukan hanya sekedar lambang sekilas lalu, enggak. Tapi itu semua merupakan pengingat dari perjanjian yang abadi, yang Allah ikat dengan manusia. Dan kalau saudara lihat dalam pasal 5, tadinya saya mau nyampein pasal 5 juga saudara, tapi nanti jadi panjang sekali ya. Tuhan begitu luar biasa. Dia melakukan apa yang Dia janjikan. Menggenapi semua janjinya bagi kita. Saudara, tapi jangan terus sembarangan ngeklaim janji Tuhan ya. Tuhan janji akan kasih saya mobil. Tuhan gak janji seperti itu saudara ya. Tuhan janji saya punya rumah sendiri. Tuhan gak janji seperti itu. Perjanjian Allah ini melibatkan hidup kekal kita. Dan itu tidak akan dibatalkan oleh Allah. Masalah yang lain, Allah duduk di atas tahta dan Dia berkuasa. Melakukan apapun yang Dia mau. Bagian kita, mari kita berserah kepada Allah, saudara. Mari kita memberi kemuliaan yang memang adalah milik Allah. Dan mari kita setia melakukan apa yang harus kita lakukan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suaraku, kata Tuhan. Melakukan apa yang aku perintahkan. Kamu akan menjadi bagiku suatu kerajaan imam. Kamu akan datang ke hadapanku. Kamu akan menjadi umat kesayanganku sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Mari saudara, kalau selama ini kita punya konsep yang salah tentang Allah, mari kita perbaiki. Saya mendorong saudara untuk membaca firman Tuhan. Bukan hanya ayat-ayat emas, ayat hafalan, janji-janji ya saudara. Tapi setiap kali saudara baca firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, nyatakanlah dirimu kepadaku. Buat aku mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Bukan cuma ingat hal-hal yang menyenangkan, tapi mengenal Allah. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat, kuasa, kemuliaan. Engkau yang menciptakan kami, Engkau juga yang menyelamatkan kami. Engkau yang membawa kami kepada hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau terus ingat, Allah yang kami sembah duduk di atas tahta,
berkuasa atas hidup kami, atas keluarga kami, atas keuangan kami, atas bangsa kami, atas kota kami, atas keadaan kami. Engkau berkuasa ya Tuhan. Berikan dalam hati kami iman yang lebih lagi, supaya kami tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, yang kami lihat sekarang, Tuhan sedang bekerja sesuai dengan rencanamu. Tuhan, Engkau Allah yang maha mulia, dan kami bersyukur karena Engkau mau meninggalkan kemuliaan itu dan menjadi manusia bagi kami Tuhan. Segala pujian memang hanya layak bagi Engkau Tuhan. Segala hormat dan kuasa itu bagimu. Dan kami mau hidup setia kepada Engkau, melakukan firman-Mu, supaya kehidupan kami ini memuliakan Engkau ya Tuhan. Bekerjalah di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa setiap kali kamu membuka firman-Mu untuk membacanya Tuhan. Biarlah Engkau membuka pikiran kami lebih lagi untuk mengenal Engkau Tuhan. Supaya kami tidak hanya menjadi orang Kristen yang kerdil di dalam pengenalan kami akan Engkau. Tapi kami boleh sungguh-sungguh melihat Engkau di dalam segala kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan firman yang sudah kami dengar ini Tuhan. Biarlah ini tertanam di dalam hati kami, menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau telah memimpin ibadah kami dari permulaan sampai pada akhirnya. Kami sudah memuji dan membesarkan Engkau lewat puji-pujian kami dan penyembahan kami. Kami telah menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya atas pertolongan Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu Tuhan yang telah mengikuti ibadah kami ini. Biarlah Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha daripada semua umat-Mu ini. Sehingga di dalam segala hal nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan melindungi kami daripada segala penyakit menular. Tuhan, untuk itu kami mohon Engkau ada di tengah-tengah kami, menyertai kami senantiasa sepanjang umur hidup kami. Kami serahkan Tuhan ke depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau tetap memimpin kami karena kami adalah umat-umat-Mu. Sebelum kami menyelesaikan ibadah kami, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan tangan yang terangkat, biarlah kasih karunia, berkat damai sejahtera dicurahkan dari Bapa di dalam surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kita katakan bersama. Amin.